banyak orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan kita gitu. Memang ini bukan kewajiban buat kita pribadi gitu ya. Ini kan tentunya angka kemiskinan itu harus jadi evaluasi buat pemerintah. Betul. Tapi saya ngerasa kalau nunggu atau jemput bola dari pemerintah itu lama sekali gitu. Jadi kalau kita punya, ya kenapa kita enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Di tengah lautan tantangan dan impian, muncullah organisasi Berani Bangun Mimpi sebagai tonggak inspiratif bagi para pemuda dan pejuang yang gigih dalam mengejar cita-cita mereka. Organisasi ini bukan sekedar wadah untuk bertukar ide atau merencanakan masa depan, tetapi juga merupakan api yang membara di hati para pemuda yang berani bermimpi dan bertindak untuk mewujudkannya. Supaya lebih jelasnya, kita ngobrol berbincang langsung bersama founder daripada komunitas Berani Bangun Mimpi, ada Kang Hisham. Halo Kang Hisham. Halo Kang. Oke, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Rivaldi? Alhamdulillah sehat. Gimana nih perasaan Kang Hisham duduk di meja podcast ini Kang? Pertama-tama saya mungkin di sini mau apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Baik. Karena sejatinya kehadiran saya atau duduknya saya di sini suatu kehormatan yang sangat teramat luar biasa gitu ya. Tidak semua orang yang bisa sharing, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita obrolkan, kita sharingkan ini ada nilai dan value-value yang bisa diambil. Baik. Terus yang kedua, tentunya sangat senang sekali gitu ya. Hari ini bisa ngobrol sama Kang Rivaldi, bisa silaturahim, dan ya kita tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya mungkin saja kita bisa membangun kolaborasi selanjutnya. Mudah-mudahan. Oke. Dan tentunya dengan adanya kolaborasi gitu nanti akan menambah relasi dan sebagainya ya Kang. Yes, betul. Nah, supaya lebih enak ya, boleh Kang Hisham berkenalan dulu bersama pemirsa sahabat Aksi di luaran sana. Oke, akrabnya dipanggil sahabat Aksi. Sahabat Aksi. Oke. Sahabat Aksi dimanapun teman-teman berada, perkenalkan nama saya Hisham Kamil. Terus apa lagi Kang? Apanya kira? Riwayat pendidikan? Riwayat pendidikan mungkin saya dari SMA gitu ya. MA-nya saya di Garut Kang. Madrasah Aliyah di 76 Tarogong Garut. Kemudian alhamdulillah tahun kemarin baru saja menuntaskan pendidikan ya di jenjang sarjana itu di Unisba. Dan saat ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk saya bisa bekerja gitu ya di PT Syamil. Sebagai CRM, Customer Relation Manager. Berarti itu bergerak di bidang apa itu Kang? Kalau Kang Rivaldi tahu tuh pernah lihat kan kalau Quran ada Syamil. Oh iya, Syamil Quran betul. Nah, jadi di PT Syamil Group itu ada banyak anak perusahaannya, entitasnya. Nah, lebih tepatnya saya itu di Madinah. Madinah itu yang geraknya brandnya itu di Al-Quran. Tapi memang kalau di Madinah sendiri bukan hanya Al-Quran, tapi ada mukena, sajadah, gelang tasbih dan lain sebagainya gitu. Adapun job desk-nya sebenarnya ngerangkap sih Kang gitu. Kadang saya jadi live streaming juga gitu kan. Saya belajar juga digital marketing, kemudian juga desain nama, dan masih lumayan lah, pokoknya ada 4-5 job desk lah. Oke. Jadi yang berhubungan dengan IT lah gitu. Yes, betul. Oh, insyaallah. Ya, berarti itu sesuai dengan dulu yang jurusan Kang Hisham terjuni gitu. Sebenarnya korelasinya pasti ada, apalagi di live streaming kan kita belajar gimana caranya ada komunikasi gitu, komunikasi persuasif gitu kan, itu ada korelasinya sama KPI gitu kan. Betul. Komunikasi ya bagaimana di KPI juga ya. Betul, KPI. Digital marketing itu pasti nyambung juga di situ. Ya karena ya orang-orang komunikasi ya pasti dituntut untuk bisa public speaking. Betul. Tidak hanya offline ataupun online ya. Jangan bilang anak komunikasi kalau nggak bisa public speaking. Betul. Ya seperti Masya Allah Kang Hisham ya. Kalau riwayat organisasi sendiri Kang? Kalau saya mengawali organisasi sebenarnya waktu pas saya di Garut itu. Oh di Garut. Ya di Garut.
Itu saya menjabat sebagai bidang pendidikan waktu itu, kayak OSIS-nya tapi di dalam anak-anak santri lah gitu waktu itu. Pesantren juga dulu. Iya, kan MA. Jadi tapi kalau di pesantren kami itu ada yang kan, kalau MA tuh ada yang nginep, ada yang pulang pergi kan. Nah, kebetulan karena saya orang Bandung, otomatis saya di sana asrama gitu. Ya, kayak gitu. Jadi mukimin lah di sana. Iya, betul. Jadi untuk mengawalnya saya di situ, dan setelah lulus baru saya agak cukup lumayan banyak sih Kang untuk mengikuti berbagai organisasi juga komunitas. Kalau saya sih membaginya diklasifikasikan tuh ada dua, ada komunitas atau organisasi yang membuat kita berkembang, tapi ada juga yang berhubungan dengan peminatan kita gitu. Nah, kalau peminatan mungkin karena saya basically suka olahraga gitu ya, jadi semua yang berkaitan dengan misal saya suka ke gunung gitu kan, komunitas gunung ada, bola ada, lari ada. Kalau di organisasi saya pernah ngikut kayak HMI kalau di Unisba itu, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian juga ada Unisba Inspiratif. Juga di tatanan masyarakat ada Karang Taruna juga pernah. Dan ya agak lumayan ya sambil belajar sih sebenarnya, masih agak banyak gitu. Oke, berarti dari pengalaman organisasi itu ternyata bahwa Kang Hisham ini seorang founder, pendiri daripada generasi BBM. Iya. Ya, BBM itu berani bangun mimpinya. Iya. Apa sih yang menjadi landasan pertama Kang Hisham ingin mendirikan suatu organisasi? Oke. Sebenarnya kalau sedikit berbicara ke belakang gitu ya, untuk ngebangun sebuah komunitas atau organisasi, saya pernah melakukannya sekitar 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Betul Kang. Jadi yang pertama itu saya pernah mendirikan namanya tuh Gerakan Hijrah Bersama, yang dimana itu gerakannya adalah mirip-mirip seperti SIF gitu, anak-anak pemuda hijrah gitu. Ustadz Hanan Ataki gitu. Iya, betul. Itu saya lakoni dan saya dirikan bersama teman-teman saya waktu itu di daerah rumah. Namun ya karena mungkin kematangan saat itu belum begitu baik gitu ya. Egoisme, egosentris masing-masing masih begitu kuat, sehingga itulah yang menjadi penyebab hancurnya organisasi itu. Gitu. Itu di umur berapa tahun itu? Di umur saya 19 kalau 19 tahun. Hebat udah. Gak tahu ya, karena mungkin saya tuh ngelihat dari keresahan juga sih Kang. Jadi kenapa saya ngedikin hijabar waktu itu, karena ngelihat banyak sebenarnya anak-anak muda yang harus kita ibaratnya kita bukan ngebimbing tapi kayak kita arahkan lagi, kita rangkul gitu. Betul. Nah, kita buat yang punya mungkin Allah titipkan amanah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islamnya, ya kita juga jangan hanya ibaratnya cuma soleh sendiri gitu kan. Saya mencoba untuk mendalami dan menyelami anak-anak muda. Nah, makanya waktu itu saya coba untuk ngediriin Gerakan Hijrah Bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di gerakan komunitas sosial berbagi itu, karena saya ngelihat orang-orang atau di jalanan gitulah, banyak orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan kita gitu. Memang ini bukan kewajiban buat kita pribadi gitu ya. Ini kan tentunya angka kemiskinan itu harus jadi evaluasi buat pemerintah. Betul. Tapi saya ngerasa kalau nunggu atau jemput bola dari pemerintah itu lama sekali gitu. Jadi kalau kita punya, ya kenapa kita enggak gitu. Makanya saya coba untuk ajak teman-teman saya pada saat itu, dan alhamdulillah berjalan sekitar 4 bulan, tapi gugur karena adanya gangguan atau ya faktor-faktor sebenarnya lebih kayak pengkhianatan gitu. Pengkhianatan Kang. Jadi uangnya diambil gitu. Jadi modus gitu sama itu, walaupun itu teman sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi sistem modusnya itu kita open donate. Iya, betul. Open donate pas sebenarnya udah berjalan 3 bulan udah agak aman, tapi pas yang keempat bulan itu dia bilang ini tuh kita nggak bisa open donasi terus katanya. Jadi seluruh uangnya yang sisanya itu dialihin ke dia. Terus dia bilang nanti seminggu kemudian kita bakal diundang di radio di Jakarta. Gitu. Jadi kita agak cukup lumayan nih, maksudnya ibaratnya buat invest dulu. Soalnya buat ke orang dalamnya agak ada lumayan. Betul. Nah, dari situ gak ada kabar lagi tuh. Teman-teman saya yang lainnya waktu itu udah terlanjur kadung kecewa, ada yang udah
kalau misalnya Sundanya udah nasteng gitu. Gitu. Kita carilah orangnya, tapi kata saya udahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin jadi pembelajaran aja sih. Bubar lah dari situ. Bubar lah. Nama organisasinya apa pertama itu? Kalau misalkan yang tadi, yang kedua? Oh, yang kedua tuh sebenarnya nyeleneh sih Kang. Jumat Cihuy. Jumat Cihuy. Karena awalnya tuh kita apa ya, pengen memberikan sesuatu kebahagiaan buat orang-orang sekitar. Makanya apa ya yang buat orang bisa bahagia, makanya setiap Jumat malam ya dinaungi keberkahan insya Allah. Dan ya Cihuy itu sebagai ungkapan atau apa ya, reaksi dari ketika seseorang senang gitu kan, Cihuy gitu. Ya, kayak gitu. Yes, Cihuy gitu. Oke Kang. Nah berarti udah berjalan berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Nah untuk kegiatan aktivitas selama yang organisasi yang akan dirikan yang kedua itu apa aja? Itu real cuman berbagi doang sih. Itu fokusnya cuma di situ doang. Dan sekarang bangunlah yang ketiga. Bangunnya yang ketiga gitu. Dan ini sebenarnya agak cukup mikir lagi karena ada kekhawatiran untuk apa ya? Terulang kembali yang gitu satu yang kedua. Benar. Tapi saya coba untuk mematangkan, makanya dalam kurun waktu pas yang kedua itu kan 2019 akhir. Nah, jadi ada waktu 2019 ke 2022 sampai 2023 Gen BBM ini terbentuk. Saya pakai buat banyak belajar. Banyak belajar, saya banyak ikut organisasi, komunitas, dan saya ngambil benang merah yang bisa nanti saya berikan atau saya dapatkan. Kemudian nanti terbentuklah Gen BBM itu. Oke. Kalau berbicara visi dan misi tersendiri dari BBM itu apa, Kang? Sebenarnya untuk secara apa ya, secara detailnya kami belum betul-betul tertulis gitu ya, secara tertuang dalam tulisan. Cuman saya ngambil 2 poin gitu. Pertama, kita ini harus menjadi elite circle gitu. Kenapa? Elite circle. Karena kita kan berapa banyak ya di sini kita yang punya circle atau teman-teman, tapi tidak ada positive vibes-nya gitu. Makanya elite circle itu sebagai sebuah ungkapan atau gambaran bahwa kita tuh ada value-value yang mesti ada di dalam circle itu. Jadi kita ngumpul bukan sekedar ngumpul, tapi ada juga visi gitu kan. Kita mau ngelakuin sebuah agenda atau kegiatan, tapi kita juga punya tujuannya. Karena kalau misalkan cuma circle doang gitu ya, mungkin kita circle itu cuma main-main doang, huru-hara doang. Itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, kalau buat saya pribadi akan lebih sehatnya lagi gitu kalau kita pertemanan itu yang bisa ngebangun diri kita itu lebih positive vibes gitu. Terus yang kedua itu berdasarkan dari hadis Rasul gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat. Makanya di Gen BBM ini harapannya bisa menjadi agen-agen kebermanfaatan nanti ke umat, ke publik, ke masyarakat. Karena perlu disadari juga gak sedikit orang yang putus terhadap mimpinya, maka dia juga mengakhiri kehidupannya gitu kan. Hal sederhana sebenarnya, tapi ini menjadi elemen paling penting sih. Dan yang saya lihat termasuk di orang-orang sekitar saya, orang yang udah menyerah gitu dalam hidupnya, Sam yang ngomong gitu, curhat gitu, Sam orang asa yang bunuh diri gitu kan, sampai kayak gitu gitu. Berarti saya coba telusuri lagi, saya coba tanya, kamu punya mimpi nggak? Nggak ada gitu. Makanya kan ada sering udah aja lah hidup mah seperti air yang mengalir. Nyatanya enggak juga gitu. Kita harus punya goals dalam hidup kita. Betul sekali. Nah berarti kalau untuk volunteer, berarti ya anggota daripada organisasi itu dinamakan volunteer, betul? Kita belum disebut volunteer sih, cuman ya kita lagi dalam tahap apa ya, pematangan lagi ya dalam perintisan ini. Jadi kita sih udah nganggapnya kayak ya gitu, dia circle aja dulu. Berarti udah banyak sekarang kan? Alhamdulillah udah 50-an. Udah 50-an. Berarti kalau untuk kegiatan, misalkan ada kegiatan wajib kan gitu, kalau dalam suatu organisasi, kegiatan jangka panjang, jangka pendeknya itu seperti apa, Kang? Pertama-tama kalau misalkan di Gen BBM sendiri kan kita itu ada lumayan cukup banyak gitu ya, berbagai tempat budaya dan juga keadaan yang mungkin bisa bisa kita kumpul atau enggak. Nah, di kita tuh ada yang SMA juga, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk menentukan kegiatan timeline itu, pertama kita
biasanya mengadakan rapat dulu gitu. Jadi karena kita masih nyari polanya yang lebih baku lagi, mana yang kira-kira jadi produk unggulan dari Gen BBM ini. Tapi sejauh ini karena Gen BBM ini yang paling saya lihat analisis, ternyata yang paling unggulan kita itu talk show-nya, Kang. Talk show. Iya. Berarti seperti menyediakan acara seminar kayak gitu. Iya, betul, acara seminar-seminar. Dari Gen BBM sendiri yang menjadi narsum atau semuanya? Enggak. Kita kadang suka ada anak Gen BBM-nya, tapi ada juga yang umumnya juga. Kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Jadi membuka kolaborasi bersama orang-orang yang akan mengadakan talk show dan sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi Gen BBM sendiri bisa bantu di ranah situ. Oke. Ya, selain itu juga kita juga ada aktivitas sosial juga ada gitu kan, kayak sempat kita ada kegiatan sosial kayak bakti. Kalau misalkan di organisasi itu ada bakdes kan, bakti desa. Ini kita ke pesantren khusus orang-orang timur gitu, timur NTT NTB gitu. Nah, kita di sana melakukan agenda gitu, ngobrol, berbagi dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga alhamdulillah kita sebenarnya untuk perencanaan tuh masih panjang sih, masih banyak sebenarnya. Cuman kita biasanya dalam mengeksekusikannya perlu pematangan lebih matang lagi gitu. Oke, betul, karena dari segi usia juga ini unik sekali Kang Isyam. Iya, betul. Ya sangat muda sekali, udah berani ambil resiko. Yes. Ya. Tentunya kan istilahnya kita merangkul orang-orang banyak gitu ya, yang tidak sepemikiran dengan kita, betul. Yang memiliki aktivitas dan sebagainya, dituntut untuk bisa mengikuti apa yang istilahnya sesuai dengan tujuan yang Kang Isyam inginkan, betul, gitu. Betul. Tapi itu dalam proses ya perjalanan Gen BBM sendiri itu mungkin kendala itu pasti banyak, pasti banget, gitu. Nah, pasti banget. Kendala yang sangat sekali menyulitkan Kang Isyam sebagai founder itu apa, Kang? Sebenarnya kalau buat saya pribadi gitu ya, sebenarnya figuritas sih, Kang. Figuritas. Yes. Karena memang nggak bisa dipungkiri figur atau karakter Gen BBM ini kan sebenarnya ada di saya gitu. Iya. Dan saya ngelihat anak-anak di Gen BBM ini, tapi perlahan sekarang udah mulai oke sih, Kang. Udah mulai udah ada level tersendiri yang bisa ngebangkitin lagi Gen BBM. Nah, selain karena faktor figuritas juga karena egonya masih tinggi gitu kan, itu sungguh wajar lah. Kita apalagi dalam komunitas yang bisa diibaratkan ini tuh kita dalam ngerintis gitu. Kita bukan yang terlibat dalam sebuah sistem, tapi kita yang menciptakan sistem tersebut gitu ya. Makanya kita masih jujur masih nyari pola-pola mana maksudnya buat agenda-agenda tuh, karena kita juga masih ngelihat dari potensi-potensi dari anak Gen BBM sendiri gitu. Nah, betul. Buat saya pribadi juga saya harus mendalami gitu, menganalisis kira-kira ada potensi apa yang bisa dikeluarkan dan itu bisa membangkitin komunitas ini sendiri gitu. Kayak gitu sih, Kang. Nah, kalau berbicara pendanaan sendiri, Kang, dari tentunya kan tiap BBM pasti memiliki donatur dan sebagainya. Kalau dari BBM sendiri apa sudah ada? Sebenarnya kalau misalkan dalam setiap agenda, pertama-tama kita pasti dari luar dulu, Kang. Dari luar itu maksudnya kayak kan ada kegiatan berbagi, kita open donasi. Terus yang kedua, komitmen dari setiap individu di Gen BBM. Jadi kita setiap bulannya ada ya kayaknya uang kas gitulah gitu, 10.000 sampai 20.000. Adapun kalau misalkan kayak kita misalkan kolaborasi sama orang lain atau kita ngundang orang lain gitu yang real mungkin dari relasi kita, ya pasti kita juga harus ngeluarin uang kan, Kang. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita kayak ngirim-ngirim proposal kayak gitu sih, Kang. Jadi kalau untuk donatur yang tetapnya kita belum ada sebenarnya gitu. Jadi masih independen lah gitu. Masih mencari-cari lah gitu. Kalau misalkan ada yang masuk boleh. Ya boleh hubungi Kang Isyam barangkali ingin menjadi donatur daripada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Gen BBM, ya tentunya kegiatannya juga tersalurkan. Iya, betul ya sekali. Tidak seperti tadi modus dan sebagainya. Karena banyak sekali ya, Kang. Iya, betul ya sekali. Organisasi-organisasi bahkan jangan jauh-jauh lah sekarang yang ada konflik di Palestina gitu. Betul. Tidak sedikit orang-orang yang membuka donasi untuk Palestina dan sebagainya. Tapi uangnya kan ditilap. Itu jahat sekali orang itu bukan manusia itu. Ya keturunan siluman kayaknya.
Karena tidak ada memiliki hati nurani dan sebagainya. Tapi kalau bikin BBM tidak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau untuk penamaan BBM sendiri itu kenapa sih? Apakah termotivasi ketika masuk ke pom bensin? Oh, ini ada BBM, saya pengen bikin BBM. Tapi fun fact-nya gini Kang. Jadi ada dua yang melatar belakangi kenapa namanya BBM. Yang pertama, jadi sebenarnya founder ini bukan saya sendiri. Iya. Jadi singkat cerita di 2022 saya ngerilis sebuah buku dan itu namanya Goresan Impian Abadi. Goresan Impian Abadi. Iya, itu ya tentang seputar mimpi lah. Nah, singkat cerita, jadi Mama itu Mama kan guru PAUD ya. Iya. Nah, ketua yayasannya tuh tertarik lah gitu dan ngebaca tentang buku saya ini dan diajak ngobrol. Sebenarnya masih tetangga sih, masih beda RW doang gitu. Tapi pingin ngobrol katanya. Singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita punya keresahan yang sama gitu. Akhirnya awalnya itu saya sama beliau namanya Bu Fira gitu. Saya sama Bu Fira itu sepakat untuk oke, nanti kita bikin sebuah kegiatan gitu. Kayak talk show mini gitu ya, forum kecil. Tapi kita batasinya buat anak-anak SMP SMA karena orang-orang itulah yang sebenarnya rentan ya kalau misalnya zaman sekarang mah quarter life crisis gitu. Betul. Masa-masa transisi di mana orang masih bingung tentang kejelasan dia ke depannya kayak gimana dan sebagainya. Makanya oke, nanti kita bikin agenda, saya Bu Fira dan ada juga Bu Fira ngajak orang lain untuk buat sebuah agenda di dekat rumahnya gitu. Untuk membedah buku karangan dari Kang Hisam. Salah satunya membedah buku sama ngebahas tentang mimpi juga sih. Mimpi setinggi langit kalau nggak salah judulnya waktu itu. Dan ya pematerinya ada saya, Bu Fira, sama ada temannya Bu Fira namanya Teh Ica gitu. Oke, ini menarik nih. Kang Hisam membuat atau mengarang sebuah buku yang namanya Goresan Impian Abadi. Goresan Impian Abadi. Kalau impian itu kan satu hal yang tidak terlihat lah gitu. Betul, ya. Kalau impian itu hanya sebatas angan-angan dan sebagainya. Nah, apa sih yang menjadi landasan Kang Hisam sendiri ingin membuat buku itu? Ya. Wah, kalau diomongin kayak gitu jujur banyak sih Kang alasannya gitu. Dan sebenarnya disclaimer juga kalau misalkan buku ini sebenarnya adalah novel. Novel. Cuman saya kemas dalam bentuk ada nilai-nilai spiritualnya. Seperti apa tuh? Kalau Akang tahu pernah ini karangan buku-buku dari Habibur Rahman El Shirazi. Kayak misalkan ayat-ayat cinta. Iya. Tahu. Jadi saya memang suka atau saya pengagum dari karya-karya beliau gitu. Setiap membacanya itu bukan hanya nilai-nilai romantisme gitu kan, misalkan yang jadi biasanya daya tarik novel itu kan romantisme, tapi di mana ketika seseorang membaca itu ada hal-hal yang bisa menghidupkan spiritual kita. Kita jadi semakin semangat lagi, kita semakin giat lagi ibadah dan emosional tentunya terbangun ya. Iya, betul. Jadi saya coba untuk ngebangun hal itu dan berangkat dari hal itu saya ngelihat dari orang-orang di circle saya gitu. Sebenarnya karena dari obrolan atau tongkrongan yang remeh-temeh gitu, awalnya kayak gini. Ada yang ngomong, penting gak sih kita punya impian gitu? Karena teman saya ini ya penghasilannya udah lumayan ratusan juta Kang, ya, dari bisnisnya gitu. Tapi dia bilang, saya itu nggak dapat ketenangan gitu. Padahal orang lain itu memimpikan posisi yang dia dapatkan saat itu gitu. Dan teman saya yang punten-punten ya, dia Gojek Grab itu kan dia pasti bertarung dengan kehidupan untuk mencari uang gitu. Dia membantah gitu. Gimana juga sesuatu itu harus ada uangnya gitu. Ini artinya ada perdebatan yang tidak akan selesai satu sama lain gitu. Jadi saya coba untuk ambil benang merahnya. Oh, ternyata impiannya belum selesai, makanya saya tempatkan impian abadi gitu. Dan sebenarnya di novel itu tuh sebenarnya dari kisah nyata. Oh, kisahnya siapa tuh? Dari orang tua asuh saya. Ya, orang tua asuh saya yang meninggal di 2021 sorry. Itu sudah diterbitkan? Belum, tapi itu dalam tahap proses penyaluran ide saya. Jadi ketriggernya dari situ Kang. Udah mah tadi karena faktor yang saya lihat dari tongkrongan itu. Terus saya ngedengar kisah dari beliau almarhumah gitu ya. Itu luar biasa buat saya, perjuangan dakwahnya, perjuangan kehidupannya gitu ya. Apalagi punya dakwahnya itu kalau misalkan suaminya itu kan sebenarnya masih ada
hubungannya sama Iya. saya gitu, karena itu adalah paman saya dan bibi saya gitu. Cuman ya saya ngelihat saya harus apa ya, ibaratnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebalas jasa beliau selama ini gitu. Jadi saya ingin mempersembahkan karya saya, suatu buku yang mengisahkan tentang perjalanan mereka berdua gitu. Dan mudah-mudahan saya tuh berharap dari karya ini bisa mengalirkan pahala buat beliau gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Tentunya, dan masih banyak lagi sih. Iya. Tentunya banyak sekali orang juga yang merasakan kemanfaatan dari buku ini. Karena sejatinya ketika buku itu bermanfaat, contoh seperti dulu itu ada tips untuk bekerja ke luar negeri, ada seorang pengarang buku. Akhirnya itu banyak sekali orang-orang yang membaca, dia menjadi narsum di mana gitu. Iya, betul Kang. Dan pada akhirnya dia membuat buku lagi. Iya. Ya. Jadi sebagai cambukan gitu bahwa ya kita memiliki anak itu jangan hanya sebatas dipikirkan karirnya saja. Betul. Buat apa anak itu kerja di luar negeri tapi ketika kita tua renta tidak ada yang mengurusnya. Iya, betul gitu. banget. Jadi buku pertama dia buat boom, buku kedua juga dia untuk berhati-hatilah kepada orang-orang untuk tidak terlalu mengejar karir kepada anaknya, apalagi sampai sekolah di luar negeri. Ya mudah-mudahan Kang Hisam juga bisa, buku itu bisa meledak juga. Amin, ya Kang. Amin. Berarti kalau untuk khususiahnya gitu dari buku itu untuk apa gitu Kang? Cerita-ceritanya? Ya seputar ini sih. Motivasi juga. Yang pertama, terus yang kedua pemahaman paradigma yang seringkali orang itu menjadi alasan untuk tidak bermimpi gitu. Misalkan nggak dibawa ya bukunya? Oh iya, lupa saya. Serius. Tapi ya kebanyakan orang tuh kayak misalkan contohnya ketika seseorang udah punya pasangan, itu kan kadangkala mimpinya harus dikubur karena demi keluarganya. Di buku itu saya coba untuk ulik lagi gitu ya. Selain karena tadi kisah inspirasi itu, ya saya tentunya pasti ada pemahaman atau ide-ide saya yang saya salurkan di situ. Betul. Ternyata sebenarnya enggak, walaupun saya belum nikah atau punya pasangan gitu ya. Tapi bagi saya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang tepat, punya pasangan yang satu visi, mimpi itu bukan jadi kita kubur, tapi kita bisa bangun bersama-sama gitu. Itu salah satunya gitu. Atau faktor ekonomi biasanya. Orang kadangkala ketika dia pingin kuliah gitu atau pingin berkarir, tapi ternyata dia terkendala sama ekonomi. Ternyata masih banyak loh, maksudnya hal-hal yang bisa ngebangkitin kita walaupun secara strata sosialnya ekonomi kita tuh rendah atau misalkan kita ya tergolong orang-orang miskin gitu. Kalau kita punya effort, kita punya daya juang, fighting spirit, kayaknya rasa-rasanya juga itu bakal terkalahkan gitu. Hal-hal yang jadi alasan atau reason kita untuk menyerah gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi ibaratnya memberikan solusi lah gitu. Iya, betul. Ya, bukan solusi pinjam duit. Pinjol. Tapi solusi untuk ketika ya orang-orang kadang memang berada di posisi seperti itu, bingung gitu untuk memikirkan masa depan. Betul, ya. Ketika dilema antara karir dengan jodoh, mungkin betul. Misalkan seseorang dilema karir antara jodoh, Kang Hisam memberikan solusi daripada buku itu. Ya hal yang dilema itu. Oh, itu bukunya bagus sekali Kang Hisam. Mudah-mudahan. Itu di usia berapa? 2022 23. 22-23. Iya, 22. Berapa tahun tuh mengarang buku itu tuh? 1 tahun sih kurang lebih ya. 1 tahun. 1 tahun. Tapi saya coba untuk bangun habits-nya itu udah lama gitu. Untuk habits nulisnya, terus buat saya pribadi ya, buat seorang penulis itu senjata utamanya sebelum kita melancangkan peluru itu kita harus menyiapkan amunisi pelurunya kan. Nah, alhamdulillahnya memang karena tadi kalau misalkan tadi ditarik ke cerita saya sebelumnya tadi, itu saya di bidang pendidikan atau di pesantren itu juga tertuntut saya untuk sering baca. Iya. Ya dari situ saya mulai terbiasa baca, bahkan ya sampai saat kuliah gitu. Jadi buat saya sendiri kadang membaca itu sebagai taman bermain buat saya. Jadi teman lah buku itu ya. Tapi nih boleh juga Kang Hisam memberikan tips and trick gitu. Kadang orang itu memang dia ada kemauan gitu untuk membaca buku, tapi ketika yang dibacanya itu banyak sekali, panjang sekali, kadang malas. Tapi ketika sudah dibaca sulit sekali untuk memasuki makna daripada bacaan itu kepada otak. Nah, itu bagaimana sih triknya supaya ketika apa yang kita baca itu bisa langsung kita resap?
bisa langsung mengerti apa yang makna yang kita baca itu? Kalau ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Yang pertama, saya juga bukan orang yang pintar pada awalnya, tapi saya percaya kalau kita ada perubahan atau keinginan, walaupun itu cuma 1%, Kang, itu pasti nanti kita dapatkan. Termasuk ketika saya mengawali untuk sering membaca buku juga, itu karena saya percaya bahwa saya nggak akan mungkin secara 100% saya paham. Mungkin saya dapatnya cuma 10%, tapi 10% inilah yang nanti bisa dihubungkan dengan buku-buku yang lain gitu. Jadi misalkan kita bacanya tentang buku self development, itu kita paham, oh ternyata tentang self development kayak gini. Kemudian nanti kita korelasikan tentang sejarah Islam, contoh bacanya. Nah nanti ada hubungannya gitu, ada benang merahnya. Oh ternyata walaupun cuma 10%, tapi itu juga bisa membangkitkan kita tuh kayak ada cocokologinya gitu. Nah dari situ. Terus yang kedua mungkin kalau saya sendiri diawali dengan hal-hal yang ringan dulu, Kang. Kayak saya pertama kali suka baca buku itu karena saya baca novel gitu. Dan kebetulan novel yang saya baca itu kelas berat gitu ya, kayak Habib Rahman Shirazi. Itu bukan novel yang cuman cerita hayalan-hayalan atau ya fiksi-fiksi yang gimana-gimana gitu ya, tapi beliau juga membangunkan kesadaran kita gitu. Novel ayat-ayat cinta itu. Kalau saya pertamanya bukan ayat cinta, Api Tauhid. Api Tauhid. Oh, kalau ayat-ayat cinta ada di belakang tuh. Oh iya benar. Nah itu ini bisa dilihat tuh Habib Rahman Shirazi. Ya kayak gitu sih. Dan mungkin kalau bagaimana kita resapi, kadang-kadang buat nge-challenging kita itu, sepemahaman kita seberapa besar, kita coba untuk bikin rangkuman. Setelah kita baca, kita bikin rangkuman. Poin-poinnya apa aja sih gitu, bahasannya tentang apa aja. Kalau udah tahap seperti itu, kita harus lebih berani untuk mengcounter penulis. Itu juga semakin mengasah pemikiran kita gitu. Daya kritis kita juga makin diasah di situ. Dan tentunya berarti ada proses, tidak hanya membaca juga, tapi kita harus menulis dan merangkumkan apa hasil yang kita baca untuk bisa menyerap makna itu. Tapi sewaktu-waktu pengalaman saya juga ketika kita membaca buku ya Kang, itu hanya sebatas baca-baca sajalah, baca-baca biasa. Tapi sewaktu-waktu kita ada momen gitu, momen ketika ada yang membahas makna dari buku itu, kita ingat. Iya betul. Gitu. Oh, saya pernah baca ya di buku gitu. Tapi kita lupa lagi dibaca buku apa gitu. Itu suka terjadi juga seperti itu. Betul Kang. Jadi kalau misalkan menulis itu biar lebih mudah mengikat hafalan kita gitu kan. Walaupun kita membaca teman, setidaknya oh ternyata karangan ini gitu. Saya juga pernah ngalamin ketika saya nggak ditulis. Itu emang benar, maksudnya karena itu mungkin masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi kita bingung, tapi ini sumbernya dari mana gitu kan. Gitu. Tapi kalau kata saya sih sumber itu sebagai penguatnya, tapi yang penting sih makna atau isinya tersebut sih gitu dari buku. Kita bisa menyerapnya lah gitu. Betul. Dan tentunya kalau misalkan kita paham dengan pengarang buku itu penting juga atau enggak? Misalkan mengetahui pengarang bukunya. Sebenarnya kalau saya sekarang udah yang mengarang buku gitu ya, itu sebenarnya juga cukup penting sih, karena berarti orang tuh udah mulai menghargai karya-karya kita gitu. Suatu penghargaan. Suatu penghargaan. Jadi saya benar-benar baru paham dan saya baru sadar ketika saya sudah mengarang buku. Gitu maksudnya sebegitu pentingnya. Misalkan kayak kita kalau menyebutkan karya dari Steve Jobs gitu, Stay Foolish, Stay Hungry gitu. Walaupun kita nggak pernah ketemu langsung sama Steve Jobs-nya, tapi paling enggak kita sudah menghargai karya-karya beliau gitu. Iya betul, dengan menyebutkan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih dalam atau bisa juga jadi referensi juga kan. Kita kan kalau misalnya pengarang buku kan orang tuh kadang suka dia mau baca buku, dia bingung buku apa yang bagus ya. Kita kan cuma kayaknya pembahasan tentang misalkan tentang mimpi gitu kan. Ya tapi banyak kan mimpi teh gitu kan. Tapi kalau kita punya minimalnya kita udah ada pengarang buku yang sudah mungkin ada yang buat kita favorit gitu. Nah itu kita bisa jadi kasih rekomendasi. Betul. Berarti misalkan contoh gini, solusi terlilit pinjol. Karangan Hisham Kamil. Nanti itu Kang Hisham bakal dicari. Apalagi nih sekarang kan dalam riset itu 16,1 triliun ya utang orang Indonesia itu dipinjol itu. Itu cocok sekali Kang, coba bikin buku itu, solusi terlilit utang. Kayaknya langsung ini meledak kayak bestseller langsung. Betul Kang Hisham, Masya Allah ya.
Ini jadi apa namanya tadi kita membahas BBM ya. Iya. Tapi ini juga nilai poin penting juga ya seorang founder BBM juga ya memiliki kemampuan atau soft skill gitu ya di Iya. bidang apa namanya pengarang daripada buku ya karena seorang founder memang harus memiliki kemampuan. Iya, Ya, betul. nanti kalau ditanya sih apa keahlian daripada founder itu? Enggak ada. Iya. Oke oke. Nah selain daripada ngarang buku, keahlian apa lagi yang dimiliki Kang Isan? Eh, Kalau saya sih kayaknya lebih ke non akademik sih. Oh non Ya kan akademik. misalnya kayak olahraga gitu. Oh, Paling kayak kompetisi-kompetisi bola gitu. Paling kayak Iya gitu sih. iya iya. Kalau selain dari itu sih mungkin ada kemampuan yang mungkin ini lebih ke hard skill bukan soft skill. Iya. Hard skill itu kayak sesuatu yang tidak dapat terukur. Kan kalau misalkan soft skill kan itu dapat diukur ya. Iya. Misalkan saya kemampuan menulis itu dapat diukur. Iya. Tapi hard skill tuh kayak mungkin saya tipikal orang yang bisa menghubungkan apa ya? Saya punya kemampuan untuk jadi ini tadinya asing sama asing, saya bisa menghubungkan dan itu menjadi bom gitu. Jadi misalkan ini saya punya teman, dia punya keahlian dalam public speaking, satunya lagi punya keahlian dalam media. Ini teman yang berbeda gitu ya. Kemudian saya coba gabungkan jadi relasi dan kita jadi ngebuat sebuah Tim. kegiatan atau tim. Biasanya ya saya punya cukup keahlian itu sih. Oh, berarti merekrut ya orang-orang yang memiliki keahlian dijadikanlah Iya. dalam satu wadah gitu. Iya. Oh, bagus sekali, Kang. Nah, itu triknya seperti apa, Kang? Kalau saya pribadi kayaknya itu karena pengalaman pribadi sih Kang. Lebih ke pendekatan gitu. Ya pertama pendekatan, kedua pengalaman. Karena memang saya alhamdulillahnya tuh dari dulu jiwa kompetitif saya tuh besar gitu Kang. Jadi saya tuh tidak pernah puas akan hal sesuatu gitu. Sehingga saya berani untuk mencoba banyak hal. Saya pernah jadi content creator, saya pernah belajar public speaking, saya event organizer dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya itu tidak terfokuskan ke satu jalur gitu kan. Tapi paling enggak saya tahu basic-basic yang ada di setiap yang saya pernah lakoni gitu. Oh, oke. Nah, ini kembali lagi ke apa komunitas Iya. BBM ya, Kang. Nah, bagaimana Kang Hisam sendiri mengevaluasi keberhasilan organisasi ini sejak didirikan hingga sekarang gitu? Sebenarnya kalau untuk indikator berhasil atau belumnya, karena kita masih ngerintis, jadi rasa-rasanya belum terlalu terlihat. Iya. Tapi saya hargain dari sisi prosesnya dan progresnya. Terbukti dari apa? Dari setiap agenda kita talk show yang makin banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadinya kita timnya cuman awalnya 16, sekarang bisa 50-an, itu kan keberhasilan yang dapat terukur kan. Itu artinya ini tinggal kita coba untuk mencanangkan ke depannya itu kayak gimana gitu. Iya. Ya, paling kalau misalkan secara hal yang bisa diukurnya baru sebatas di situ sih Kang. Oke. Nah, dan itu yang dari 50 circle itu kan Ya, circle ya ya, disebutnya circle, itu. elite circle. Itu mereka udah konsisten dan komitmen juga, Kang. Nah, itu yang dinamika komunitas atau Iya, organisasi itu kan. di mana-mana. Itu pasti ada yang benar-benar, ada yang Iya. enggak gitu. Tapi saya hargain lah teman-teman yang sudah berjuang gitu ya, mau dengan sukarela untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Itu sih yang saya apresiasinya gitu. Meskipun kalau berbicara tentang komitmen, saya juga menyadari bahwa setiap orang kan pasti ada skala prioritinya Iya, beda-beda betul. gitu kan. Termasuk saya pribadi juga kadang-kala ada hal-hal urusan pekerjaan yang saya harus selesaikan gitu kan, meskipun di hari-hari libur gitu. Tapi karena sekarang kita masih meramu pola-polanya kayak gimana ke depannya, jadi ini menjadi kemewahan buat kita untuk berkreasi gitu. Iya. Nah, jadi saya sih sekarang berharapnya dari yang 50 orang ini ya mudah-mudahan bisa komitmen dan bisa semakin perluas gitu. Karena buat saya pribadi nih Kang, kalau misalkan lampu itu kita simpan di sini yang dapatkan cahaya cuma segini, tapi kalau semakin kita angkat ke atas itu semakin luas. Nah, harapan saya tuh mungkin one day Gen BBM bisa meluas se Indonesia, gak ada yang tahu gitu ya. Ya paling enggak fondasi-fondasinya dari tokoh-tokoh lah ibaratnya, orang-orang yang sekarang ini 50 ini mereka punya fighting spirit yang besar gitu. Betul sekali. Nah, kalau untuk puncak pencapaian
ya yang dirasakan Gen BBM sendiri itu dari pertemuan didirikan sampai sekarang. Yang betul Kang Hisam itu terasa terapresiasi gitu. Mungkin tadi kan sudah disebutkan saya alhamdulillah udah 50 peserta 50 circle gitu. Nah, di luar daripada itu apakah? Misalkan talk show di mana lah gitu. Oh ya. Mulai dilirik orang. Mulai dilirik berbagai elemen gitu. Pertama kita udah mulai diundang sama Radio 2, lumayan radio besar. Pertama Ardan Radio kalau tahu. Oh iya, Ardan. Alhamdulillah. Jalan Jurang itu. Iya betul, Jalan Jurang, Ardan Radio sama RRI. Kemudian juga 2 minggu 3 minggu kemarin kita di PVJ. PVJ. Itu event. Event sebenarnya kita kayak ngebantu event mereka sih, tapi artinya kita udah mulai dilihat sama orang. Bahkan sekarang pun kita ada dalam tahap, karena kayak gini. Tadi tentang orang-orang di Gen BBM sendiri kan pasti ada permasalahan. Dan ada salah satu permasalahan yang nggak bisa dipungkiri dari setiap kumpulan itu adalah masalah uang, gitu kan. Nah, saya tuh pingin jadi ada Gen BBM juga bisa jadi problem solving gitu baik buat secara internal 50 ini maupun buat orang lain. Kita buat orang lain ngadain talk show kan orang butuh asupan ilmu gitu kan. Nah, kalau misal buat kita ini, kita juga kadang-kadang kan di Gen BBM juga kan ada juga yang mungkin masih struggle mencari pekerjaannya gitu ya, atau yang lagi butuh uang dan lain sebagainya. Jadi kita pingin kita ngumpul tapi kita dapat uang, gimana caranya? Makanya kita sekarang lagi dalam tahap proses kedepannya mau ada kerjasama nih, udah ada tawaran gitu dari salah satu brand lah gitu. Mudah-mudahan ya, ini artinya menurut saya pribadi step by step sih udah mulai kelirik. Ini artinya pencapaian yang cukup lumayan besar sih. Oke. Saya lihat di DP Instagram Kang Hisam juga itu di foto sama Ridwan Kamil pernah. Di foto sama Ridwan Kamil? Gak ada. Oh, gak ada. Di follow tapi. Di follow. Iya. Oh, di follow. Oh iya, di follow. Iya. Itu gimana itu? Ini banyak banget yang nanya sih Kang. Serius. Mungkin kayak gini, saya waktu beliau menjabat jadi wali kota dulu ya. Iya. Itu beberapa kali saya pernah sempat nge-DM ngasih masukan gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang ngasih masukan tentang apa? Ya beberapa hal lah. Tapi ada juga yang cukup kontroversi di tahun 2018 tuh, yang tentang kalau nggak salah dulu Ridwan Kamil sempat ada ada kontradiksi sama Ustadz Ahmad Baikuni kalau nggak salah tentang pembangunan masjid gitu yang agak segitiga atau kayak gimana, apalagi saya gitu. Cuman saya cukup ngasih masukan di DM. Beliau nggak ngelirik, tapi mungkin karena saya beberapa kali ini mungkin notice sama beliau. Terus yang kedua itu karena mungkin ini karena faktor beliau tuh ada achievement apa, terus dia pernah bikin caption buat setiap orang yang ada namanya Kamil saya follow. Iya. Nah, teman saya ada yang nge-tag saya @Hisam Kamil, langsung saat itu juga saya di follow. Gak tahu yang mana ya maksudnya. Kayaknya ya antara dua itu lah. Antara di notif atau iya. Kayaknya mah dua-duanya sih. Atau kayaknya mah cuma yang Hisam Kamil doang. Gak tahu saya juga. Cuman itu cukup banyak sih yang nanya ke saya. Iya, karena ya memang public figure ya, seseorang terkenal, pejabat juga, ya influencer juga, ya merangkap semuanya ada di situ. Bahkan kemarin viral-viral itu ya bertemu di stopan kan, pasangan. Iya, betul. Itu lihat komentarnya, masya Allah, ini se-powerful itu. Saya itu berusahain mengundang ke sini Kang Hisam. Tadinya kalau misalkan saya kenal diundang ke sini ya. Tapi itu jadi privilege juga buat saya. Iya. Jadi kalau ada beberapa orang yang udah follow tuh karena suka nanya-nanya gitu ke saya gitu, misalnya berarti saya orang-orang penting. Tapi enggak sih. Iya, kirain saya itu Kang Hisam itu pernah jadi ajudan yang seribu itu kan, yang ajudan gubernur milenial. Ajudan milenial, kirain pernah jadi itu Kang Hisam. Sempat mau ikutan sih, cuman nggak jadi. Tapi emang ada waktu itu. Oke. Dan itu menjadi nilai kebanggaan tersendiri ya. Ya walaupun nggak ada apa-apanya gitu, tapi kan tidak semua orang, jutaan orang bisa di-follow. Walaupun nggak pernah. Iya, betul sekali ya, masya Allah. Ini jadi melintir ke sana. Karena saya juga kaget kan ketika Kang Hisam DM ke saya gitu, saya stalking lah gitu. Ini siapa gitu kan? Ternyata pas dilihat follow-nya Ridwan Kamil. Berarti. Oke, sekarang sudah tahu alasannya ya.
Oke, nah Kang Isam, kalau dalam Gen BBM sendiri kan tentunya tadi berbicara tentang komitmen dan juga konsisten. Kadang ada orang yang aduh berkonsistennya bagus, Iya. ada juga yang belang betong kalau dalam bahasa Sunda. Nah, cara Kang Isam tersendiri untuk memotivasi orang-orang tersebut ya supaya bisa bertahan gitu Iya, iya. di Gen BBM sendiri apa Kang? Pertama-tama saya selalu mengingatkan teman-teman akan tujuan kita. Karena tujuan atau kita ini let's say nggak ngomongin tentang kepribadian kita lagi. Kita ada dalam level yang lebih itu, lebih dalam artian kita mau jadi katanya mau jadi agen kebermanfaatan. Iya. Berarti hal-hal yang bisa membuat kita mundur tuh harus kita singkirkan. Kayak misalnya masalah kita lagi ada problem. Oke, nggak apa-apa kita sedikit berhenti dulu. Bukan berarti keluar gitu ya. Berhenti dalam artian kita menyelesaikan dulu masalah, baru kita kembali lagi. Jadi kalau orang udah fokus sama tujuan, dia nggak akan narik lagi kata-katanya ke belakang gitu. Jadi saya coba untuk kasih pemahaman akan hal tersebut. Iya. Terus yang kedua, karena mungkin saya nganggapnya udah kayak circle. Meskipun memang dari 50 orang ini ada yang benar-benar asing buat saya. Jadi maksudnya asing tuh saya nggak pernah kenal awalnya, tapi karena dia gabung, maka saya sangat-sangat terbuka buat teman-teman yang ada di Gen BBM itu. Jadi teman saya gitu. Bahkan anggap aja kalau misalkan dia di bawah saya itu anggap saya aja seperti kakak gitu. Kalau misalkan yang di atas saya anggap saya sebagai adik gitu. Iya. Di sini biar ada hubungan emosionalnya, karena kalau orang udah terbangun emosionalnya kadang-kadang dia untuk memutuskan maju atau mundur atau keluar itu lebih banyak dipertimbangkan gitu. Kalau misalkan cuma sebatas volunteer gitu ya, kita keluar dengan tanpa kita izin atau keluar dengan sembrono juga kayaknya nggak masalah gitu, karena memang ya udah dah ini mah hak-hak gua gitulah. Tapi kalau misalkan udah ada ikatan emosional kayaknya paling enggak kalau misalkan dia mau berhenti dulu gitu ya, mau vakum dulu, dia pasti konfirmasi kayak gitu. Iya. Nah, untuk open recruitment sendiri bagaimana tuh? Misalkan ada teman-teman sahabat aksi nih yang mau masuk ke Gen BBM. Sebenarnya kalau oprek sendiri kita ada di 2 gelombang. Yang pertama tuh waktu pas yang 16 orang kita nambah 10 orang itu opreknya. Jadi 26, tapi saya rasa waktu itu kita masih banyak mimpi kita yang harus kita perluas lagi, perlebar lagi. Jadi saya butuh orang-orang lagi. Waktu itu sempat di bulan Februari kita dengan buka untuk open recruitment-nya itu ada yang daftar tuh ada 60-an lebih. Tapi kita saring lagi, kita screening dan kita ambil cuma 27 atau 28 orang. Nah, ada pertanyaannya lagi waktu itu juga sama. Yang DM juga ada beberapa gitu ya. Ada yang mau ikutan. Tentunya karena sebenarnya opreknya udah tutup, tapi kita sebenarnya kan ngebangun kesempatan buat siapapun yang mau gabung gitu. Ya nggak masalah, oke gitu. Tapi saya mau ngobrol dulu lah ibaratnya. Karena kita lihat dulu dari sisi kebutuhan kita. Kalau misalkan cuman nambah-nambah doang, tapi emang dianya mungkin belum ada kontribusinya atau apa yang bisa dia bawa buat BBM, kayaknya mungkin cari di tempat lain dulu gitu ya, yang mungkin udah lebih rapih. Iya. Saya lebih butuh sama orang-orang yang mungkin secara konsep dia udah ada. Ide-ide bisa dimasukkan ke Gen BBM gitu. Dan mungkin lebih spesifiknya lagi saya harapannya pingin yang secara keluangan waktunya lebih besar gitu. Biar bisa lebih apa ya? All out gitu dalam berkomunitas. Iya, gitu. Betul. Kalau untuk apa namanya kan terkadang orang-orang yang pengen masuk organisasi itu diiming-iming dengan duit dan sebagainya. Nah, untuk menyikapinya bagaimana gitu? Bahwa Gen BBM ini memang istilahnya kita sukarela gitu dan sebagainya, tidak ada iming-imingan duit dan sebagainya. Sebenarnya apa ya, itu akan tersaring dengan sendirinya sih. Kalau saya gitu, saya punya anggapan kayak gitu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau sedikit bongkar dapur, waktu pas kemarin dalam kontestasi politik, itu ada beberapa yang deketin juga. Iya, gitu. Jadi parpol gitu. Ya, gitu kan, parpol ada, terus ya tokoh-tokoh politik juga ada. Gitu. Jadi tapi pas kami rapat di awal gitu ya, waktu 2023, kami sepakat semuanya untuk nggak ada kaitannya sama politik. Jadi biar lebih leluasa kitanya, benar-benar kita tidak ditunggangi lah gitu. Ya, kita juga nggak mau, kita juga harus bergerak bebas gitu kan. Betul. Dan ya saya yakin sih karena tujuan kita ini mulia, jadi
mudah-mudahan orang yang masuknya juga memang orang-orang yang mulia sih. Gitu. Oke, baik Kang Hisam, ini sudah banyak sekali poin-poin yang disampaikan sama Kang Hisam dari mulai tadi riwayat pendidikan, pengalaman organisasi tersendiri Kang Hisam, lalu disampaikan juga awal mula Kang Hisam menjadi founder 1-2 gagal gitu. Makanya kenapa ada sebuah keterangan innallaha yuhibbul witro, Allah itu cinta kepada bilangan yang ganjil. Mungkin 1 gagal, 2, 3 ini berhasil. Mudah-mudahan amin. Ya, mudah-mudahan ya bisa se-Indonesia. Amin ya Allah. Gitu ya, seperti apa namanya organisasi Pandawara kan betul, gitu. Betul. Itu kan sebenarnya dari hal-hal yang cuman circle-circle dia doang kan. Iya, betul. Cuman dia punya inisiatif, dia ngelihat berangkat dari membaca kan, membaca itu bukan hanya secara tekstual tapi kontekstual. Apalagi perintah Al-Qur'an juga kan pertamanya Iqra kan gitu. Nah, ini sebenarnya harus apa ya, direnungi buat kita semua gitu kan. Apalagi sebagai seorang muslim sejati gitu kan, membaca itu jangan sampai kita cuman di ruang-ruang atau bangku-bangku sekolah atau kuliah aja, tapi ada yang lebih lagi nih, membaca keadaan sekitar gitu, peluang dan sebagainya. Betul. Ya sebenarnya hal sederhana kayak Pandawara kayak gitu, berangkatnya dari ini banyak orang yang nggak peduli terhadap lingkungan. Kayak saya gitu, saya ngelihat banyak orang-orang yang putus asa, yang nyerah dalam hidupnya cuma karena mereka tidak punya goalsnya, nggak punya tujuan hidupnya, nggak punya impiannya gitu. Akhirnya menjadilah mentor gitu untuk orang-orang tersebut dari band BBM itu. Oke, baik Kang Hisam, bisa disampaikan mungkin ada pesan terakhir gitu yang disampaikan oleh Kang Hisam, kata-kata motivasi untuk teman-teman sahabat aksi semuanya. Oke, mungkin saya mengutip dari kata-kata salah seorang stand up comedy. Ini Pak, idola saya dari Panji Pragiwaksono. Jadi dia pernah berkata seperti ini, mimpi itu tidak akan pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangkit dalam bentuk penyesalan. Gitu. Jadi sebelum kita nanti menyesal di kemudian hari, maka alangkah lebih baiknya, apalagi kita nih sebagai bibit-bibit muda gitu ya, kita punya energi yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang tua ya. Mungkin karena prioritas kita juga, meskipun kita hari ini sedang disibukkan dengan karir kita, jodoh kita dan sebagainya, tapi yuk teman-teman, kita naikkan level kita bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, tapi kita juga punya bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan saya juga termotivasi di Al-Qur'an kan. Jadi Al-Qur'an kata-katanya ya laitani kutu turoba atau fasadaqu wa minas sholihin, itu orang-orang yang dalam semasa hidupnya itu tidak pernah melakukan segala sesuatunya. Jadi penyesalan itu bukan sudah dilakukan, tapi belum dilakukan sama sekali. Jadi selagi masih muda, yuk kita bangun mimpi kita dan kita bisa menjadi tulang punggung atau tonggak peradaban di Islam, di negara kita, di Indonesia, dan juga di masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Kang Hisam sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat aksi dimanapun berada. Dan alhamdulillah perlu Kang Hisam ketahui bahwa sahabat aksi ini diambil daripada kata lembaga aksi ini. Jadi aksi ini artinya adalah attitude, knowledge, skill, dan integrity. Nah, singkatannya itu. Nah, di lembaga aksi ini kita menyediakan program pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket C. Ya barangkali misalkan ada dari Gen BBM yang pengen punya ijazah, itu setara SMP, SMA, SD gitu. Ini tempatnya gitu. Dan alhamdulillah siswa-siswanya juga di lembaga aksi ini sudah mencapai 3.000 alumni yang tersebar luas di Indonesia, bahkan di luar negeri. Gitu. Jadi belajarnya offline dan online gitu. Nanti makanya kenapa kita dituntut untuk bahasa Indonesia ya tiap narasumber yang berbicara di sini gitu. Ya karena tersebar gitu penontonnya di mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman sahabat aksi dimanapun berada yang menonton video ini, jangan lupa untuk feedback kepada kami itu dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, ada tagline, yaitu tagline sekolah aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Sambil kita closing menghadap ke kamera. Ketika clue-nya dikatakan sekolah aksi, kita berbicara bareng, memberi ilmu, menggali potensi. Apa Kang? Memberi ilmu, menggali potensi. Oke, yuk. Ya, teman-teman sahabat aksi semuanya, dicukupkan sekian video podcast bersama Kang Hisam.
selaku founder dari generasi Berani Bangun Mimpi. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada teman-teman sahabat aksi semuanya. Aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Hisam Kamil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat aksi.